Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dengan saya, Bu Rina, untuk mata pelajaran akuntansi lembaga instansi pemerintah kelas 12. Saya ingatkan lagi, visi SMK Wahid Hasim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahli sunnah wal jamaah. Oke, saya ulangi lagi, saya mereview kembali tentang koreksi kesalahan peristiwa luar biasa untuk dokumen sumber yang digunakan di Satker dan di desa atau kelurahan. Kemarin sudah saya jelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini koreksi kesalahan itu ada sifatnya. Nah, ini kalian penyebabnya, terus kemudian dokumen yang dipakai, kemudian dokumen belanja yang dipakai, pihak yang terkait, oke, pencatatan koreksi. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tugas pada kalian, ya. Oke. Tugas yang pertama, oke, kalian kerjakan di sini, Romai 1 tentang jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, mulai dari nomor 1, sebutkan dokumen sumber yang terdapat dalam akuntansi pemerintah. Kemudian sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan dokumen akuntansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kesalahan sistem atau berulang ya, ini maaf. Kemudian berikan contohnya. Kemudian nomor 4, sebutkan dokumen yang digunakan dalam pendapatan transfer dan pemerintah pusat. Apa yang dimaksud dengan koreksi? Terus kemudian apa yang mengakibatkan terjadinya perubahan? Ini perubahan ya, Nak ya. Kebijakan akuntansi menurut PSAP nomor 10. Kemudian jelaskan yang dimaksud dengan peristiwa luar biasa. Kemudian yang nomor 9, sebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian 9, sebutkan syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai peristiwa luar biasa. Yang terakhir, bagaimana cara untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Nah, tugas kalian ini yang pertama, untuk tugas Romai 1. Untuk tugas Romai 2, nah ya, buatlah jurnal koreksinya. Nah, di sini ada sebuah transaksi, nah, mulai dari A, B, C, D, transaksi. Misalkan di sini yang A, tanggal 2 Januari 2016 membayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 826. Nah, pada hari dan tanggal yang sama, SP2DLS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar 862. Seharusnya 826 juta, tapi ditulis 862. Bagaimana penyelesaiannya yang benar, gitu ya. Kemudian yang B, pada tanggal 5 Februari 2016 dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 826. Namun keliru dicatat oleh bagian keuangan sebagai belanja barang. Harusnya belanja pegawai, tapi dicatatnya adalah sebagai belanja barang. Nah, bagaimana penyelesaian yang tepat atau yang benar? Kemudian yang C, pada tanggal 15 April 2016 diterima setoran pendapatan sewa aula sebesar 13 juta. Setoran tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar 31 juta. Oke, berarti di sini ada salah pencatatan nominal. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kemudian yang D, diketahui terjadi kesalahan dalam penerbitan pengadaan mobil dinas tahun lalu senilai 230 juta. Supplier sudah menyetorkan kelebihan belanja pada tanggal 23 Juni 2016. Pada bulan Juni, laporan keuangan tersebut tahun 2004 sudah diterbitkan. Oke, ini ya, tolong kalian buat jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang E juga, pada tanggal 25 Mei 2018 dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2DLS dengan nilai 300
13 juta. Pada hari dan tanggal yang sama, SP2DLS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar 331. Ini keliru menyatat ya. Nah, keliru pencatatannya. Nah, bagaimana? Ada perbedaan saldo menurut bank dan saldo menurut buku. Nah, setelah diteliti perbedaan adalah pada tanggal SP2DLS yang diterbitkan pada tanggal 25. Dan bagaimana cara perbaikan atau proses perbaikan kesalahan. Yang F ini sudah ada di contoh soal yang Ibu sudah berikan kemarin ya. Dilihat lagi materi yang sudah saya sampaikan di sini ya. Satuan kerja X membeli 5 buah mesin fotokopi sebesar 200 juta pada tahun 2013. Pada tahun 2013 nilai 200 juta ya. Oke ini. Ini keliru ya, ini double nulisnya. Nah, pada tahun 2013, Satuan X menetapkan kebijakan akuntansi dengan menetapkan penyusutan untuk peralatan mesin menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun dengan beban penyusutannya 20%. Dalam perjalannya waktu tahun 2016, ini ya, tahun 2016, Satker X memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan peralatan menjadi metode penyusutan saldo menurun. Nah, ini awalnya garis lurus berubah menjadi saldo menurun dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian penyusutannya 40%. Lah, buatlah tabel ya. Tabel penyusutan dari masing-masing metode, kemudian buatlah jurnal penyesuaiannya atas perubahan kebijakan Satker yang terjadi. Nah, di sini kamu kerjakan, tolong dikerjakan di buku tulis kalian. Buku tulisnya yang dipakai adalah buku kelas 11 yang lampau yang sudah diajarkan oleh Bu Yogi atau Pak Nur Komari. Kemudian bagaimana pengumpulannya, sistem pengumpulannya nanti pada pertemuan berikutnya saya infokan bagaimana cara pengumpulannya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik. Saya ingatkan kembali, tugasnya dikumpulkan setelah informasi dari Ibu. Jadi tidak perlu dikumpulkan ke sekolah. Oke, jelas? Moga-moga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.